Jangan sakit dia. Biar kami yang ngangkat. Awak si Dwi juga tuh kan si tadi. Biar kami yang ngangkat. Turun Bapak. Kak. Jangan di apa Kak? Hari ini apa kegiatan kita, Bang? Baik, terima kasih ya kepada rekan-rekan pers. Kami perkenalkan dari PB Perkumpulan Advokat Sumatera Utara, pengurus besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara. Ada sebanyak 16 orang ditunjuk sebagai penasihat hukum dari klien kami, Ibu Ramauli Sinaga. Ada satu lagi juga. Ini korban tindak pidana KDRT oleh suaminya, pemukulan, penganiayaan, intimidasi sampai menyebabkan 2 kali keguguran. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga hadir pada siang hari ini membuat laporan polisi terkait dengan penculikan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pidana pasal 330328 soal penculikan anak. Jadi anaknya klien kami, Bu Ramauli Sinaga, diculik oleh mertuanya dan Rosmauli Sinaga, dan yang mengaku-aku sebagai seorang perempuan bermarga Silitonga pada tanggal 14 pada hari pemilu kemarin. Jadi anak itu sekarang diculik, dilarikan ke sana. Nah, sebab itu kemarin Bu Rama ini datang ke kami, ke Pasu, ke Medan, minta tolong. Ini kan rumahnya di kampungnya di Padang, Kota Padang Mandoge ya. Jadi makanya wilayah hukumnya Korea Sahan. Kita minta keadilan pada sore hari ini, pada siang hari ini, membuat LP di SPKT dan di PPA untuk 2 LP. Pertama penculikan, kemudian yang kedua KDRT. Nah, untuk ketua tim hukum ini ada Pak Diki Lubis ya. Jadi ditemani sejumlah 16 advokat dari keluarga besar Pasu. Kami minta keadilan agar ditegakkan seadil-adilnya di bumi asahan ini. Jangan sampai kita mendengar bahwa hukum tidak tegak di bumi asahan. Kami Pasu ini adalah bergerak di bidang filantropi, pengabdian kepada masyarakat, pembelaan dan penegakan supremasi hukum. Jadi kita mengawal dan memastikan hukum tegak di bumi asahan. Kita minta ini Pak Kapolres agar bertindak tegas, menangkap dan memberi sanksi hukum baik kepada penculik anak mertuanya dari klien kami, kemudian pelaku tindak pidana KDRT kepada suaminya Dodi Silitonga. Bang, boleh jelaskan Bang bagaimana proses penculikan yang tadi Abang sebutkan? Iya, kronologisnya yang kita dengar dari keterangan klien kemarin ketika datang ke Medan. Ini peristiwa berawal pada tanggal 12, ada berantem cekcok besar di rumah mereka ya. Mereka berapa kilo kira-kira rumahnya dalam berdua? Rumah orang tua mungkin itu. Nah, sekitar 5 kilo ya. Jadi mereka ini tinggal di rumah sendiri, ada tokonya juga jual spare part. Nah, karena di sana ada berantem besar, suaminya kan mengurusi ladang sawit daripada pihak keluarga mereka. Kemudian ada terdengar sama klien saya mau beli tanah. Masalahnya kan mereka ini kan suami istri. Tentu kalau ada hal harta yang didapat setelah kawin itu namanya gonogini. Jadi wajar dong kalau klien saya menanyakan tentang, loh, kalau beli tanah kok sendiri aja Bang, kau nggak pernah ajak saya gitu, kata klien kami. Lalu kemudian suaminya marah-marah dan mengusir. Pada malam itu mengusir dan membuang semua pakaiannya dan menyuruh bawa anaknya yang masih balita 1,2 tahun itu dibawa pulang. Namun yang menjadi catatan miris sama kita, mereka ini kan orang Batak. Orang Batak sebenarnya tidak mengenal perceraian. Jadi mereka ini udah 2 kali, 3 kali sudah didamaikan secara adat di kampungnya. Makanya sekarang udah angkat tangan, keluarga udah angkat tangan, dan klien kami, Ibu Rama, nggak mau lagi dengan suaminya karena perilaku suaminya yang temperamental, sering mabuk-mabuk, suka marah-marah, intimidasi, mukul juga, nendang juga, bahkan karena akibat pernah menendang kaki dan menendang perut klien kami 2 kali keguguran. Jadi harusnya udah ada 3 anaknya ini. Nah, tapi karena dipukul, itulah peristiwanya. Lalu kemudian
karena sudah diusir pada malam itu dijemput oleh keluarganya. Klien ini Bu Rama ini dibawa pulang ke rumah orang tuanya, lalu kemudian besoknya dibujuk-bujuk oleh calon mertua untuk kembali, sementara dia udah tidak mau kembali. Mungkin wajar lah kalau orang lagi shock, lagi trauma, lagi pusing, lagi stres berat, mau diajak langsung seketika 1 kali 24 jam kan sulit juga begitu kan. Makanya kasih kesempatan berpikir, alih-alih memberi kesempatan berpikir, dia minta untuk menengok cucunya. Diberi tengok cucunya, kemudian alasannya permisi mau beli jajanan ke kantin sebelah atau ke warung sebelah, lalu kemudian dilarikan anak itu sampai sekarang. Dan pada hari Jumat tanggal sekitar 16 itu 2 hari kemudian itu klien saya dengan sejumlah teman-temannya saksi-saksi di sini datang ke rumah mertua itu meminta anak itu, nggak dikasih. Bahkan mereka diintimidasi, diserang, dihambat dan dipersulit lah dengan sejumlah orang, bodyguard dan bayaran-bayaran mereka itulah. Bang, ada kami terima video Bang Ya. terkait cekcok ya antara si klien Abang dengan pihak yang Abang laporkan saat ini. Ya. Itu kapan terjadi Bang? Cekcoknya itu? Hmm. Oh, itu tanggal ini 16, 2 hari setelah pemilu, setelah peristiwa penculikan itu. Berarti saat yang si klien Abang meminta anaknya tersebut. Iya, ya? karena kemarin keterangan klien saya, Bu Rama ini sekarang kan udah trauma ini, udah lemas, udah pusing, udah nggak selera makan, susah tidur, udah sakit perut, sakit badan semuanya, stres lagi mikir kan, kasih sayang kepada anak. Wajar dong seorang ibu sayangnya. Itu kan sepanjang, kalau sayangnya suami, ayah seperti bapak ini itu sepanjang galah, tapi kalau sayangnya ibu sepanjang jalan, sepanjang laut tak bertepi. Jadi wajar kalau kerinduan ada kepada anak itu. Gitu. Jadi harapan dari klien Abang apa? Harapannya ya dia minta pertama anaknya kembali, kedua kemudian kalau memang ada indikasi dugaan kuat terhadap tindak pidana ya diproses, ditangkap, termasuk mertuanya dan suaminya gitu. Jadi artinya karena memang di sini, makanya kami datang di sini mencari keadilan, kita membuat LP. Aduh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.